Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita banyak bersyukur pada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ibutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya, yang membimbing kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, hidup dengan mendasarkan kepada agama ini sebetulnya menjadi enak, menjadi mudah. Selain kita kalau mendapatkan kasih sayangnya itu lalu menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Jadi bukan beragama itu tambah sulit, tapi beragama itu tambah mudah sebetulnya. Hati kita ini lalu menjadi damai. Beban-beban kehidupan ini malah menjadi berkurang. Bahkan mungkin juga menjadi tidak ada. Kalau agama ini bisa kita jalankan, kita bisa jalankan sebaik-baiknya. Hanya untuk menjalankan agama ini ada hambatan. Itu apa? Yang hambatan itu bukan dari mana-mana. Hambatan itu adalah dari diri kita sendiri. Yang kemarin saya katakan bahwa pada diri kita ini ada sifat-sifat ya, yang harus kita kalahkan, dan mengalahkan itu sama dengan perang besar. Ialah perang melawan hawa nafsu. Yang saya maksud hambatan dari dalam diri kita sendiri itu adalah ya sifat-sifat manusia kita ini yang disebut hawa, nafsu, dunia, setan, yang untuk mengalahkan itu diumpamakan seperti perang besar. Mengalahkan hawa, nafsu, dunia, setan itu seperti perang besar. Kalau ada perang kecil itu kata Rasulullah itu malah perang fisik. Perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud itu yang dahsyat itu disebut perang kecil. Perang besar itu adalah perang yang kita lakukan masing-masing kita, diri kita sendiri ini. Itu tidak gampang sebetulnya itu. Untuk menjadi sabar itu kan, untuk menjadi sabar itu susah. Untuk menjadi ikhlas itu susah. Untuk menjadi istiqomah itu susah. Ya. Bulan puasa ya, bulan puasa seperti ini adalah untuk memerangi itu. Memerangi sifat-sifat yang sifat-sifat manusia itu. Dan itu dikatakan dalam hadis Nabi itu a'da atuwika nafsuka allati baina jambaika. Hendaknya yang kamu lawan, yang kamu kalahkan itu adanya adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Kita ini disuruh untuk sabar, disuruh untuk ikhlas, disuruh untuk istiqomah, disuruh untuk menata hati, tapi juga masih kalah
kalah dengan sifat-sifat manusia itu. Tersinggung, nggak tahu. Padahal tidak ada orang yang mau menyinggung, itu tidak ada. Tapi tersinggung. Orang diiling sedikit saja itu tidak mau. Karena tidak mau kalah. Karena itu ngiling itu apa namanya? Mengingatkan itu kadang-kadang juga perlu hati-hati. Nanti kalau diingatkan jangan-jangan tersinggung. Apalagi orang itu pendidikannya tinggi, punya kekayaan, merasa pinter, merasa bener, itu diingatkan itu merasa tersinggung gitu kan. Mbah Wiro yang pendidikannya tidak seberapa ya, tapi malah bisa diingatkan. Mbah Wiro lek ngimami sholat itu bacalah surat-surat yang pendek gitu. Yang sampean ngerti artinya, yang bacaannya benar. Oh iya, alhamdulillah. Itu dilaksanakan. Coba kalau yang saya ingatkan itu orang yang sudah mondok lama, lalu sudah dianggap dia itu alim. Mana kali nyeneni kan itu. Marah kan itu kan. Marah. Karena itu kita ini yang merasa di bawah, merasa rendah. Kalau sudah merasa rendah itu kan tidak bisa direndahkan, sudah rendah. Merasa rendah ini karena kita ini karena sudah nata hati berada di bawah paling rendah, maka tidak bisa direndahkan. Bagaimana merendahkan orang yang sudah rendah? Tapi kalau masih merasa tinggi itu jaga gengsinya itu juga berat. Nah, saya katakan bahwa kalau agama ini dilaksanakan dengan keikhlasan itu sudah berhasil menata hati itu dengan agama itu lalu menjadi hidup itu lalu menjadi enak. Tidak tersinggung, tidak merasa direndahkan, tidak merasa hal-hal yang negatif itu gitu. Dan itu sebetulnya ada di dalam hati. Nah itu. Ada seseorang yang kebetulan datang ke tempat saya. Seringkali kalau datang ke rumah itu saya memang ajak gitu. Ayolah kita pelajari agama ini. Ayolah Quran ini kita renung-renungkan, kita baca sedikit demi sedikit gitu. Dan ke rumah itu sering, ketemu itu sering gitu kan. Satu saat itu bilang sama saya ketika ke rumah, kok rasanya tidak mungkin ya saya bisa menjalankan apa yang dilakukan, yang disarankan nih Pak Imam ini dia bilang. Kenapa tidak mungkin? Betapa berat katanya, betapa berat. Katanya betapa beratnya katanya. Berat itu yang mana? Dia bilang itu. Berat itu yang mana? Saya katakan, apakah ajaan saya itu salah? Benar, dia bilang. Ajaan Pak Imam itu benar. Tapi menjalankannya kok sulit. Mungkin karena sampean tidak punya keinginan untuk menjalankan. Bukan, saya punya keinginan. Lalu yang mana yang menjadikan sulit? Coba Pak Imam, ya. Bagaimana saya sholat bisa konsentrasi? Wong ketika saya sedang sholat itu, saya teringat pekerjaan saya. Saya di perusahaan ini kan ditarget.
harus memenuhi sekian, harus memenuhi pembeli sekian, harus bisa mendapatkan ini sekian. Ini dihilangkan kan susah katanya. Dihilangkan itu susah. Dihilangkan itu sulit banget katanya. Jadi ada beban kehidupan, ada beban kehidupan. Ada beban bahwa saya harus memenuhi target ini. Saya harus menghubungi sana, saya harus menghubungi sini. Saya harus menemui sana. Bahkan ketika saya sedang sholat pun, katanya, sedang sholat pun saya ingat itu. Ya memang gaji saya cukup. Gitu. Tapi kalau ada yang lain, enggak usah sebesar gaji saya. Gitu. Saya akan pindah katanya. Pindah bukan karena gajinya kecil ya Pak Taufik. Gajinya sudah gede itu. Mau sholat seperti yang saya sarankan itu enggak bisa katanya. Begitu Allahu Akbar, ingat target. Target saya belum terpenuhi. Apakah minggu ini sudah ini hari Kamis terpenuhi jatuh. Target saya seminggu. Nah itu, untuk mendapatkan sekian. Lah ini ternyata memang enggak gampang. Padahal seperti dalam ayat yang dibacakan oleh Pak Markus, kita disuruh yadkurunallah, ingat Allah. Ingat Allah itu kapan? Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita ini sepanjang waktu dianjurkan untuk selalu ingat Allah. Tatkala sedang berdiri, sedang duduk, dan sedang berbaring. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah jangankan kok lalu setiap waktu. Dalam sholat saja itu saya tidak bisa. Dalam sholat saja itu saya tidak bisa. Dalam sholat saja itu saya ingat macam-macam, ingat pekerjaan saya yang menghimpit katanya. Yang menghimpit saya ini. Nah itu. Tapi lalu kemudian gimana? Kalau tentang pindah pekerjaan saya tidak bisa jawab, saya bilang. Kalau tentang pekerjaan. Tapi kalau tentang zikir ingat itu tadi, gitu, yang tidak bisa double antara ingat dengan mikir pekerjaan sampean. Ya ketika mulai saja, ketika berangkat ke pekerjaan itu, ingat Allah, bismillah aku mencari rezeki, menunaikan tugas. Gitu kan. Nah itu. Masa lalu kemudian begitu berangkat 1 detik saja tidak bisa ingat itu. Nanti ketika mau tanda tangan, ya ingat lagi. Gitu kan. Ketika mau tanda tangan, ingat lagi. Bismillah. Ketika mau makan, istirahat itu ingat lagi. Ketika lalu mau berhenti, istirahat, mau pulang, ingat lagi. Itu saja. Di tengah-tengah itu ya sudah mikir bisnis sampean itu, pekerjaan sampean itu. Sebab juga tidak mungkin, apalagi yang namanya ingat itu adalah pekerjaan hati. Ingat itu adalah pekerjaan hati. Jadi bisa dilakukan sebetulnya. Kalau mau berlatih, kalau mau itu berlatih. Sehingga yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yadkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu bisa dilakukan dengan cara-cara seperti itu kalau sampean mau.
Karena itu jangan dikira yang jabatannya tinggi itu lebih beruntung dari sisi keberagamaan mata hati kita. Belum tentu. Punyaan Pak Zul itu lebih enak. Bismillah, mau motong rambut ya bismillah. Ketika sambil motong itu kan sambil ingat kan itu. Jadi ingat, ngamalkan agama itu ingat loh Pak. Ingat. Yang dituntut itu ingatan adalah pekerjaan kolbi. Gitu. Ada pekerjaan kolbi, pekerjaan kauli itu ucapan. Pekerjaan fi'li itu perbuatan. Tapi yang dilihat terlebih dahulu itu adalah kolbinya itu. Kolbi itu yang dilihat duluan, yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulub, pada hati. Hanya memang untuk menata hati itu harus diikuti dengan ucapan. Sebab kalau tidak diucapkan, maka lalu kemudian juga mikir kemana-mana, betapa memang susahnya. Karena itulah disarankan oleh Pak Markus bagaimana kita paling tidak satu hari sholawat sampai 200 kali itu baik gitu. Nanti dengan mengucap sholawat itu, lalu hatinya itu sambung gitu. Hatinya itu sambung. Kalau tidak ngucap mungkin juga susah gitu kan. Tapi sebetulnya yang dilihat bukan ucapannya. Ucapan itu membimbing yang ada di dalam. Karena itu jangan sampai mengucap tapi hatinya ke lain. Ucapannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tapi hatinya kemana-mana. Karena yang dilihat itu adalah hatinya itu. Bukan ucapannya, sekalipun ucapan itu penting. Sekian kali. Yang dilihat itu, hatinya jangan sampai ditinggalkan, hatinya itu. Hatinya itu ini. Ya, kemarin saya katakan, kalau ingat Allah sulit, maka ingatlah Rasul. Nah, ingat Rasul itu pakai sholawat itu. Kalau ingat Allah sulit, kenapa sulit? Karena bagaimana ingat kepada sesuatu yang tidak pernah ketemu. Wong ingat yang ketemu saja susah, kok ingat yang tidak pernah ketemu, sulit memang. Kalau kita mau jujur itu memang sulit, semua orang juga sulit, karena tidak terjangkau, karena tidak terjangkau. Kalau hanya ingat kata Allah, itu memang bisa. Tapi kan hendaknya yang diingat itu bukan nama itu, tapi yang punya nama. Yang punya nama. Nah, karena mengingat yang punya nama sulit, ingatlah yang dengan nama, yang bersama nama, yang serta nama. Siapa itu? Rasul. Rasul juga tidak pernah kita temui, juga sulit. Maka ingatlah rumah. Palingkan wajahmu ke kiblat kan itu. Wawali wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Merasa ada di situ kan ada bendanya. Itu ada bendanya. Ingat rumah Allah, Baitullah. Itu sebetulnya ingat rumah. Jadi itu sebetulnya cara agar kita itu menjadi mudah. Cara agar kita ini bisa konsentrasi. Nah ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian ini, agama jadi mudah tapi jalan menuju itu yang menjadi sulit. Agama dengan kita menjalankan itu mudah tapi jalan menuju itu karena gangguan hawa nafsu dunia setan yang ada pada diri kita ini menjadi sulit banget, itu adalah di situ.
Nah karena sulitnya itulah lalu kemudian ada surat itu di dalam Al-Quran itu di surat 100 berapa yang kedua itu. At-takasur, bermegah-megahan. Diingatkan, bermegah-megahan. Kita seringkali memandang bahwa orang yang kaya raya itu beruntung. Beruntung banget. Orang yang punya tanah ribuan hektar, orang punya rumah di mana-mana, orang punya tabungan yang begitu banyak. Orang yang punya jabatan, kita anggap itu sukses. Anak saya sudah sukses. Dibilang anak saya sudah sukses, sekarang sudah punya mobil, sudah punya pabrik, sukses. Ya memang itu sukses, tapi itu sukses dalam ukuran dunia. Itu sukses dalam ukuran dunia. Padahal diingatkan di dalam Quran itu ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqin. Yang bagi kamu itu, yang kamu punya pabrik itu, yang kamu punya perusahaan itu, yang kamu punya banyak rumah itu, yang kamu punya banyak kos-kosan itu, gitu kan? Banyak kos-kosan itu akan musnah. Itu akan musnah. Itu dikatakan ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bahwa apa yang harta yang kamu miliki itu manakala kamu sudah kembali, itu tidak ada gunanya, tidak memperkaya kamu kalau kamu itu sudah kembali. Yang kamu kumpulkan serupiah demi serupiah, kamu simpan, kamu gambarkan akan dipakai esok hari, bulan depan, tahun depan, atau kapan untuk menjaga kita. Itu belum tentu bisa kita gunakan, sebab sebelum kita gunakan kita sudah ninggalkan dia. Nah itu, kita kalah dengan burung. Burung itu pagi, ya itu, berangkat untuk mencari rezeki, pulang juga tidak punya kelebihan. Saya itu kemarin ke toko makanan ikan itu dapat pelajaran yang baik itu. Dia katakan bahwa ikan itu tidak mau makan tidak mau makanan lagi kalau dia sudah merasa kenyang. Ikan itu tidak mau mengambil makanan ketika dia sudah kenyang. Semua jenis ikan karena dia sudah lama katanya melihara ikan itu. Tidak mau ikan itu mengambil makanan ketika dia sudah kenyang. Kok tidak seperti manusia ya? Manusia itu sudah kenyang itu masih nambah-nambah itu. Bahkan sudah nambah pun masih untuk besok, untuk lusa. Padahal sudah diingatkan ma yughni anhu malu ila taradda. Nah ini. Nah kita diingatkan di dalam Al-Quran itu di surat At-Takasur itu bermegah-megahan. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Jadi dengan bermegah-megah itu lalu karena merasa sukses di dunia, lupa ingat Allah. Karena dengan bermegah-megah itu ngurus mobilnya, ngurus tanahnya, ngurus jabatannya, ngurus politiknya, ngurus uangnya, ngurus tabungannya, jadi lupa akhirnya itu, lupa kita ini siapa, kita ini sedang di mana, dan kita nanti akan kemana. Lupa bahwa kita nanti akan dimintai pertanggungan jawab, itu kan. Lupa tadi disebut-sebut oleh bahwa dunia itu adalah mataul ghurur. Jadi
dibaca oleh Pak Markus tadi, bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih dari ya sekedar itu tadi, mata ulhuru. Nah ini, jadi kita menganggapnya itu adalah keuntungan besar, kan? Pangkat tinggi, jabatan tinggi, pendidikan tinggi, ya ilmunya penting, tapi kalau itu ilmu hanya untuk kepentingan keduniaan, ya menjadi tidak penting. Ketika di dunia penting, tapi ketika di akhirat nanti tidak akan dilihat lagi. Tidak akan dilihat lagi. Nah itu. Ketika kita punya tadi uang sekian banyak itu malah sebetulnya melalaikan gitu, melalaikan kita, melalaikan ingat Allah. Ya tadi contohnya orang yang datang ke rumah saya tadi setelah berkali-kali mendapatkan penjelasan sama saya jadi bingung gimana saya melaksanakan ini. Saya setiap saat itu ingat target katanya. Setiap saat itu saya ingat target. Dalam sholat pun saya ingat target. Apakah saya bisa memenuhi target saya? Kan berarti kan di sini alhaqumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan? Yaitu sampai kamu masuk ke liang kubur. Sampai masuk ke liang kubur. Ini sebetulnya yang sangat cocok itu saya yang usia sudah 73 tahun ini. Sudah mau masuk ke liang kubur. Saya kapan itu ditawari orang, katanya ada tanah murah. Umpama saya ingat Pak Markus, tak suruh pergi ke Pak Markus. Tak suruh beli Pak Markus. Katanya 1 meter hanya 150.000 katanya di pinggir jalan. Bah, mumpung harganya murah di pinggir jalan katanya. Orangnya butuh duit. Saya bilang, aku sudah mau pulang tapi lagi. Pulang kemana Bah? Iya pulang ke akhirat. Tapi bilang kok masih mau beli tanah coba. Saya waktu itu lupa enggak ingat Pak Markus. Kalau ingat Pak Markus saya bilang itu loh Pak Markus itu loh masih lama itu kan. Masih perlu rumah banyak tanah luas. Saya sudah waktunya itu pulang. Umur saya sudah 73 tahun. Oke, untungnya dia bilang gitu. Umpama aku dibujuk kira-kira ya dibujuk boten Bah kakek kanehan putrane, kakek cucu keturunan gitu kan. Untung tak bilang aku sudah mau ke rumah. Lalu sudah punya kayak gini saja itu sudah sulit susah ngurus. Sampai minta tolong Pak Supir kok. Masih harus nambah-nambah lagi gitu kan. Nambah-nambah lagi gitu kan. Kira Pak Imam tanahnya rumahnya luas enak ya enggak ya malah enggak iso ngurus. Ya lo tolong Pak Supir. Di situ. Nah ini, jadi ada alhaqumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalau tidak bisa mengendalikan diri kita ini dilalaikan ya, oleh kehidupan dunia ini sampai kamu masuk liang kubur. Alhaqumut takatsuru hatta zurtumul, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Tapi ini tidak semua orang bisa. Jangan dikira lalu kemudian kalau orang sudah baca kitab sekian banyak, lalu kemudian sekolah sekian lama, sudah disebut ulama, sudah disebut kiai gitu kan. Jangan dikira mampu, belum tentu mampu. Saya beberapa kali ada seorang kiai yang
putranya meninggal, ya memang diharapkan, ya, tidak digambarkan kalau putranya meninggal. Putranya itu satu, lalu kemudian kecelakaan, lalu meninggal. Seminggu itu loh nangis. Saya lalu disuruh, saya takziah, masih belum bisa nemuin. Saya bilang, bukankah Kiai, tak bilang, sampean selalu ngaji bahwa memang umur itu tidak ada yang tahu. Tatkala kita ini dipanggil oleh Allah, kita harus sabar, kita harus ikhlas itu. Jangan sampai ngomong itu. Saya sudah tahu, dia bilang. Coba, aku malah diseneni. Saya itu malah diseneni. Katanya dia sudah tahu, katanya itu kan. Ya memang sudah tahu, tapi belum bisa menjalankan. Saya harus pelan-pelan ngomongi. Juga begitu, saya pernah diundang oleh seorang anak, katanya bapaknya itu apa namanya, semacam ya apa istilahnya dalam bahasa Jawa itu, enggak terima, enggak bisa terima karena istrinya meninggal. Saya disuruh datang karena memang dia mahasiswa saya. Barangkali Bapak bisa memberikan nasihat, bisa mengingatkan. Karena memang beliau itu seorang kiai. Saya parani, saya omongi, Yai, mati itu lazim, Yai. Mati itu lazim. Yang tidak lazim itu kalau tidak mati. Yang lazim. Mati itu Yai, itu lazim. Seharusnya memang orang itu mati. Yang tidak lazim itu ketika orang itu tidak mati. Itu tidak lazim. Wayai mati kok tidak mati. Apalagi Nyai itu matinya dalam keadaan yang menurut saya bagus sekali. Saya dengar seminggu sebelum wafat beliau itu kan baru pulang umroh. Baru pulang dari tanah suci. Insya Allah dosanya diampuni ya dengan dia itu baru sowan kepada Rasulullah di Baitullah ini. Saya bilang begitu. Lalu kemudian dipanggil oleh Allah. Kan mati yang bagus sekali. Sampean belum tentu loh ya bisa. Coba sampean umroh. Belum tentu sampean pulang umroh lalu sampean meninggal. Kalau tidak percaya coba sampean besok berangkat umroh. Nanti setelah pulang seminggu sampean meninggal. Belum tentu. Jadi Nyai sampean ini sesungguhnya adalah beruntung. Tak bilang itu ceritakan. Akhirnya dengan saya omongi lucu itu lalu dia tersenyum. Akhirnya mularnya itu kan, mularnya itu berhenti gitu. Tapi kalau ketemu sama saya dia tertawa itu. Iya ya. Yang oleh Pak Imam diingatkan bahwa mati itu adalah lazim. Istrinya meninggal dalam posisi, dalam suasana yang bagus karena setelah pulang umroh. Jadi dalam hal menata kayak gini ini, jangan dikira sembarang orang bisa. Kalau ngajinya itu bisa. Moco lalu nerjemahkan itu bisa. Tapi kalau ngalami sendiri itu belum tentu bisa. Surat ini selalu kita baca. Al-hakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Itu selalu kita baca. Tapi belum tentu kita bisa mengalami. Itulah lalu kemudian kita minta petunjuk kepada Allah dan Rasul itu seperti itu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kamu akan mengetahui. Diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun.
Kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarabunal jahim. Akan melihat akibatnya. Jadi kita diingatkan oleh surat-surat pendek tentang kehidupan kita ini yang kita lalai sebetulnya itu. Kita dilalaikan dengan. Tapi jangan dikira yang bawah ini lalu kemudian merasa juga tidak. Misalnya yang tidak punya ini lalu kemudian pasti bisa, belum tentu juga itu. Jadi apa namanya? Cobaan Allah itu dengan berbagai macam. Setiap orang dicoba itu kan. Orang kaya dicoba dengan kekayaannya, orang pinter dicoba dengan kepinterannya. Orang yang sederhana dicoba dengan kesederhanaannya. Gitu kan. Semua dicoba. Tapi memang kalau sederhana itu, ya memang secara fisik, secara zahir tidak terlalu berat. Tapi kalau itu berat kan, kalau itu orang berlebih-lebihan, apalagi harta misalnya kekayaan itu kan, kalau orang-orang tua kita kan mengatakan sama dengan minum air laut. Makin diminum makin haus. Seperti itu. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, bahwa kita ini ada kitab suci Al-Quran. Kita diadakan oleh Allah. Kita mula-mula tidak ada, lalu kemudian kita diadakan. Rohani kita ini dipari, ya, dilemparkan. Maka lalu kemudian agar nanti kelak akan bisa kembali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kembali kita itu jangan terlalu banyak beban. Jangan disibukkan, dilupakan kehidupan kita ini sampai kita masuk ke liang kubur. Orang-orang yang paling beruntung itu adalah orang yang ingat perbuatannya, bahkan juga ingat mati. Orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa itu, tapi orang yang cerdas itu justru orang yang ingat dirinya itu siapa, diri yang sebenar-benar diri itu siapa, lalu kemudian dirinya itu akan kembali kemana, bekal untuk kembali itu apa. Ternyata ingat itu menjadi penting, yang tadi dibaca oleh Pak Markus itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah tatkala kamu sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Ingat Allah. Dan dengan ingat Allah, ingat kehidupan ini. Dan ketika kita selalu ingat, dan dituntut selalu ingat itu, insya Allah kita lalu menjadi selamat. Mudah-mudahan kita semua, ibu dan bapak sekalian, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu mampu untuk mengingat peringatan-peringatan Allah, petunjuk-petunjuk Allah lewat Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, mudah-mudahan kita selalu dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah pagi yang bisa saya sampaikan, bahwa ada surat pendek At-Takasur, bermegah-megahan, gunakan untuk mengingatkan kita agar kita selalu waspada di dalam kehidupan ini. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu